Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya saudara, bersama Tuhan kita pasti akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju boleh suarakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk kita boleh kembali beribadah di rumah kita masing-masing saudara. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah saudara. Puji Tuhan, mari kembali kita berikan yang terbaik dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan saudara. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menikmati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami tetap katakan kami punya Tuhan yang baik, Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah. Tuhan, kami boleh ambil untuk kami boleh duduk diam bersama-sama saudara-saudara kami seiman. Dimanapun mereka berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah, kami percaya kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami bersuka cita di dalamnya. Lawatan Tuhan terjadi di rumah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan setiap kami berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan saudara. Kita mau angkat pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian syukur kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kembali saudara kita angkat pujian syukur kita katakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat pujian kita saudara. Segala pujian syukur
memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Mari angkat pujian kita sembah Tuhan. Kami memujimu Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, kami memujimu. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur Tuhan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya ketika Engkau hadir Tuhan, ada sukacita dalam hidup kami. Sehingga kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama-Mu. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-Nya. Di dalam nama Yesus, mari saudara-saudara yang ada di rumah yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan lagi saudara yang dahsyat buat Tuhan kita, amin. Puji Tuhan, kita sudah melihat dan mengecap setiap kebaikan Tuhan, amin. Sekalipun kita masih ada mungkin di masa yang sukar dan sulit, pandemi COVID-19 Tuhan Yesus, tapi kita percaya Tuhan tetap memelihara saya dan saudara, amin. Tuhan tetap menyatakan kebaikannya buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara kalau mau boleh bangkit berdiri, berikan dulu salam tos kepada kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus tetap baik, amin. Puji Tuhan, mari naikkan pujian ini saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tetap baik, amin. Haleluya. Sama-sama angkat pujianmu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari saudara katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita boleh katakan kanan kiri saudara, Tuhan tetap baik. Angkat pujianmu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi saudara katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan,
lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita baik, amin saudara. Tuhan kita selalu mengasihi kita. Puji Tuhan, baik. Saudara-saudara yang ada di rumah, saat ini mari kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar terus menjadi rema dalam kehidupan kita, meneguhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Thank you Jesus. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman saudara, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu ya Bapa, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan kami setiap orang percaya. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami juga selalu setia mengiring akan Engkau, mengikuti Engkau Yesus, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Engkau siapkan setiap hati kami ya Bapa. Buka hati kami sehingga hati kami dapat ditaburi dengan kebenaran firman. Dan firman itu hidup, dan dalam kehidupan kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Sebab hanya Engkaulah firman yang hidup, hanya Engkaulah firman yang kudus, hanya Engkaulah yang Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Yesus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman ini.
Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat dan selalu menjadi berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kita yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita dan penuh damai sejahtera karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Dengan judul penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sama-sama kita baca Matius 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, ayat firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan kita pada pada hari ini, kalau boleh saya kasih judul, kita masih tetap dalam tema kita bulan ini yaitu bicara tentang tanggung jawab. Ya, firman Tuhan hari ini bicara tanggung jawab orang percaya di tengah dunia, ya kan? Kita semua masih hidup, amin. Kita berada di tengah dunia yang sama, amin. Kita berada di tengah dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19, ya. Memang ini terasa berat Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita udah tiba di bulan ke-8 tahun 2020. Tetapi saya yakin dan percaya di tengah pandemi ini kita semua mengambil satu hal, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Buktinya apa? Hari ini kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan masih mengingatkan kita tentang firman-firman-Nya melalui hamba-hamba Tuhan, walaupun kita masih beribadah secara online ataupun ada yang sudah beribadah di gereja. Tuhan masih mengingatkan kepada kita firman-Nya sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kembali kepada firman Tuhan. Nats ini bicara tentang dua hal, gandum dan ilalang, ya kan? Nah, gandum itu adalah tumbuhan yang penting bagi masyarakat, bagi bangsa Israel pada saat itu, ya Bapak Ibu. Karena sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita di Indonesia mungkin kita lebih banyak makannya nasi, ya, dan nasi itu dari padi, ya kan? Nah, mungkin kita tidak terlalu
dekat dengan gandum. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah ada yang suka makan roti rasa gandum ya kan, atau makan bubur gandum itu kan. Nah, dengan berbagai merek. Tetapi di sini menjelaskan begini. Kenapa ilalang itu dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum, ya kan? Kalau kita bicara secara logika begini, saya punya kakek dulu, almarhum kakek saya itu petani, ya kan? Nah, petani yang menanam padi, sama nenek saya yang di Sumatera juga begitu, petani yang menanam padi. Nah, ketika ada rumput-rumput liar tumbuh di antara padi gitu kan, pasti dicabutin, ya kan? Dan itu akan tumbuh terus, dicabut nanti sekian beberapa lama tumbuh lagi. Walaupun saya bukan petani gitu kan, tapi setidaknya saya sering melihat, ya saya sendiri belum pernah jadi petani. Walaupun kakek nenek saya petani. Nah, tapi kenapa justru di dalam nats ini gitu kan, benih, gandum dan ilalang itu dibiarkan bertumbuh bersama. Padahal sebenarnya kan ilalang itu bisa merusak pertumbuhan benih yang baik, ya kan. Pertumbuhan dari gandum itu sendiri akan terhambat ketika ada hal-hal lain yang tumbuh. Karena kenapa? Itu adalah parasit. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin bisa merusak pertumbuhan tanaman yang sesungguhnya. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan ini untuk menunjukkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita semua ini adalah benih yang baik di mata Tuhan. Amin. Kita diciptakan dari sesuatu yang baik, benih yang terbaik. Kita ini lahir dari benih yang terbaik, ya kan? Konon katanya dari benih dari manusia, seorang manusia itu bisa dari sperma atau sel telur itu banyak gitu, tetapi yang menjadi benih dan menjadi bayi itu adalah yang terbaik. Nah, artinya apa? Kita lahir itu dari sesuatu yang paling baik, yang terbaik dari antara yang paling baik. Kita semuanya sama, saya, Bapak Ibu Saudara sama. Bahkan Tuhan menciptakan kita dari sesuatu yang sangat baik. Artinya apa? Kita diciptakan sesuai gambar dan rupanya, ya kan? Apalagi yang paling baik di dunia ini selain Bapa kita di sorga, selain hati Tuhan Yesus, selain apa yang dimiliki Bapa, apa lagi yang terbaik? Itu semuanya ada dalam diri kita. Bahkan Allah sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia ini tercipta. Artinya kita diciptakan dari sesuatu yang baik, ya kan? Saya selama pandemi COVID-19 ini beberapa bulan lalu sebelum akhirnya saya kembali bekerja work from office, beberapa bulan yang lalu sama mungkin dengan yang lain work from home, sempat belajar menanam, iseng-iseng ya kan. Itu seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, saya beli benih secara online, ya katanya kan segala sesuatunya online, ya kan, supaya kita tidak terpapar COVID-19. Nah, saya belum pernah menanam, walaupun saya punya saya jelaskan tadi, walaupun saya kakek nenek saya petani. Nah, saya baca buku petunjuknya, ya kan, bagaimana cara memilih benih yang paling baik, benih yang baik untuk bisa ditanam, ya kan. Jadi di situ ada petunjuknya, kita harus taruh dulu di air hangat, kemudian yang muncul itu harus kita buang, berarti yang tetap turun itu berarti yang baik. Nah, dari itu sudah, kemudian kita harus semaikan, ya kan. Yang pecah kita pertahankan, yang beberapa hari sudah kita semaikan tidak pecah, kita harus buang. Artinya ada beberapa tahap sampai kita mendapatkan benih yang paling baik, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itulah manusia Bapak Ibu Saudara. Kita ini yang paling baik dari antara yang terbaik. Kita terbaik dari antara yang paling baik. Dari semua ciptaan Tuhan, kita ini yang terbaik. Tetapi, dari manusia yang
sebagai benih yang baik itu, kenapa justru manusia juga yang menghancurkan dunia? Justru kenapa manusia juga yang menghancurkan kehidupan? Justru kenapa juga manusia yang menjadi akar permasalahan dari dosa yang ada di dunia ini? Itu karena kita tidak bisa menahan himpitan dosa yang ada di sekeliling kita. Itu karena gandum dan benih yang baik tadi terhimpit oleh ilalang yang ada. Nah, ini dia. Menjadi pertanyaan dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah, itu apa hubungannya dengan tanggung jawab? Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa bisa enggak kita ini sebagai benih yang baik dan kita hidup di antara ilalang itu, kita tetap bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Wah, udah kayak iklan ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau bukan kita yang tahu apa maksud Tuhan dalam firman-Nya, kalau bukan kita yang tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengabarkan, untuk untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini? Siapa lagi kalau bukan kita? Itu tanggung jawab kita, itu tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Bapak Ibu Saudara, itu tanggung jawab kita semua orang percaya. Amin. Nah, bagaimana benih yang baik ini dapat tumbuh di tengah ilalang? Bagaimana, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita yang pertama, sebagai benih yang baik kita harus kuat di tengah himpitan. Ya kan? Benih yang baik adalah benih yang dapat tumbuh walaupun di sekelilingnya itu ada hama ataupun di sekelilingnya itu ada parasit-parasit yang lain. Ada tumbuhan yang lain gitu kan. Bapak Ibu Saudara pernah lihat kan? Ada beberapa tanaman yang tetap berdiri dengan kokoh dan berbuah dengan lebat walaupun ada mungkin parasit-parasit atau tumbuhan-tumbuhan yang liar yang ada di sekelilingnya. Itu yang menjadi tugas kita, ya kan? Kita tetap sebagai benih yang baik, kita tetap kuat di tengah himpitan. Himpitan yang seperti apa? Himpitan masalah, himpitan persoalan, ya kan? Himpitan keadaan. Seberapa banyak dari di antara kita yang hari ini mempunyai banyak pergumulan? Banyak. Ya. Seberapa banyak dari kita yang hari ini tidak mempunyai pekerjaan? Banyak. Seberapa banyak yang di antara kita hari ini tetap berjuang melawan sakit penyakit? Banyak Bapak Ibu Saudara. Kami punya program Yesus Jawaban, ya kan? Kita online Facebook pukul 18.30 sampai sekitar pukul 19.30. Banyak hal yang boleh di-sharingkan kepada kami, ya kan? Ada yang bilang, Pak saya lagi cari pekerjaan. Kami buka form doa dan konseling, kasih nomor WA. Saya sudah melamar ke sana ke sini dari pagi sampai sore jawabannya sama, tidak ada pekerjaan, ya kan? Pak, Bu, tolong doakan saya, ya kan? Saya banyak masalah. Bapak, Ibu, tolong doakan saya sedang berjuang melawan penyakit. Nah, tetapi yang menjadi tugas bagi kita, saya tahu Bapak Ibu Saudara, himpitan persoalan, himpitan situasi itu berat, memang berat. Kita ini hanya manusia, kekuatan kita tidak akan bisa melawan itu semua. Ya kan? Ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, sebagaimana kita melawannya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa melawannya. Kenapa? Karena itu diizinkan oleh Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita. Terus mesti apa dong kita Ibu? Harus seperti apa dong kita? Ya ini tadi sebagai benih yang baik, tetap kuat di tengah himpitan. Artinya apa? Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
Kita tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib bagi hidup kita. Walaupun permasalahan itu semakin berat dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab untuk tetap ikut Yesus dan berkata Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus sanggup. Walaupun tubuh kita, pikiran kita tidak mampu melalui segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Serahkan itu sama Tuhan. Katakan Yesus sanggup. Saya akan terima mukjizat. Saya akan terima berkat. Untuk itu kita bisa menjadi kuat. Kenapa kita harus kuat? Kita ini ngakunya orang percaya. Kita ini ngakunya pengikut Kristus. Tapi kalau kita lemah, apa yang dikatakan dunia tentang Tuhan? Ya orang percaya, katanya ikut Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi begitu aja ngeluh terus. Begini aja kok nangis terus, ke setiap orang ngeluh, ke setiap orang minta, ke setiap orang ngeluh nangis, ya kan? Masa persoalan begitu aja gak mampu menghadapi? Tugas dan tanggung jawab kita sebagai benih yang baik adalah tetap kuat di tengah himpitan. Amin. Katakan saya kuat. Sekali lagi katakan saya kuat karena Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, sebagai benih yang baik, mempertahankan kualitas hidup sebagai pengikut Kristus. Dengan apa? Tidak terpengaruh oleh dunia. Amin. Sebagai benih yang baik, mempertahankan kualitas sebagai pengikut Kristus. Tidak terpengaruh oleh dunia. Dunia ini begitu luar biasa, ya kan? Karena kenapa? Kita bisa melihat segala sesuatunya yang ada di dunia ini gampang hanya dengan menekan touch di handphone kita, menggerakkan jari kita, sehingga pengaruh dunia itu begitu kuat. Pengaruh seperti apa? Kita melihat segala sesuatunya yang indah itu baik. Segala sesuatunya yang indah di mata kita itu kita anggap baik di mata kita. Itu kita anggap baik bagi kita. Sehingga kita tergerus, kita terbawa oleh arus dunia. Dan kita melupakan Tuhan. Tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara sebagai benih yang baik. Itu tetap mempertahankan kualitas hidup. Gak perlu ikut kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Gak perlu ikut orang lain mungkin senang-senang. Ayolah lupakan aja lu masa lalu. Lupakan masalah kamu. Ayo kita bersenang-senang. Ayo boleh dong segelas dua gelas minum, ya kan. Boleh dong sekali dua kali ngerokok, itu untuk melupakan masalah. Ini hal kecil mungkin, hanya segelas atau dua gelas minuman. Sebatang atau dua batang rokok, ini hal kecil. Tapi justru dengan itu akan merusak kehidupan kita. Ya kan? Ini hal kecil mungkin, menipu orang sedikit-sedikit, ini hal kecil, ya kan? Tetapi itu yang akan merusak benih yang sudah ada dalam kehidupan kita. Pertahankan diri kita, mempertahankan kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan seperti apa? Yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan mau kita taat, ayo kita taat, ya kan? Bapak Ibu, hari-hari ini work from home, school from home itu kan kita kebanyakan online, ya kan? Apa-apa online, ya kan? Nah, saya melihatnya begini. Jadi ada sesuatu yang mungkin contoh. Saya bukannya menghakimi sesuatu ya, enggak. Contoh TikTok misalnya. Orang satu bikin TikTok dengan gerakan-gerakan begini gitu kan. Nah, kemudian yang satu nanti itu satu aja udah bisa mempengaruhi. Tiba-tiba langsung booming bikin TikTok semua, ya kan? Ada lagi satu lagi film Korea. Waduh, bukan hanya penontonnya yang banyak, karena satu di orang tahu, film Korea ini satu gitu kan. Akhirnya sampai kehidupan juga terpengaruh dengan film Korea gitu kan. Nah, atau nih contoh yang lagi in, apa tuh namanya, pakai face shield aja. Wah, satu pakai face shield gaya gini, dirinya di TV, langsung booming, rame. Nah, tapi kalau kita tidak hati-hati, hal-hal ini yang membuat kita, ya itu dia, keluar dari jalan Kristus.
keluar dari kualitas hidup sebagai pengikut Kristus, kita terpengaruh, ya kan? Anak saya kemarin handphonenya rusak. Nah, kepingin beli handphone, ya kan? Langsung lihat-lihat, wah kayaknya ini yang bagus buat ini yang bagus buat ini yang bagus buat ini. Nah, sebagai orang tua, kalau saya tidak artinya apa nih? Membatasi ini loh, yang hanya boleh kalian miliki itu yang hanya seperti ini gitu kan. Kita itu hal yang kecil, tapi itu kita membiasakan kepada mereka untuk hidup ya apa adanya, ya kan? Itu salah satu contoh kecil. Nah, sebab kalau kita terlena dengan dunia, kita akan lupa dengan firman Tuhan. Saya takutnya kalau anak-anak saya terlena dengan keinginan dunia, lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Lupa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Dan lupa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu semua dari Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai benih yang baik, mempertahankan kualitas hidup sebagai pengikut Kristus. Amin. Yang ketiga, sebagai benih yang baik, menghasilkan buah yang baik di tengah kehidupan dunia. Sekali lagi, sebagai benih yang baik, menghasilkan buah yang baik di tengah kehidupan dunia. Di tengah himpitan-himpitan, di tengah ilalang yang ada di sekitar kita, bisa gak kita tetap menghasilkan buah yang baik? Buah yang baik itu seperti apa? Apakah kita harus berbagi berkat selalu kepada orang? Apakah kita harus selalu memberi yang banyak kepada orang lain? Apakah kita harus melayani orang lain dengan baik? Kita tidak bicara tentang itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah kehidupan dunia yang luar biasa ini, di tengah ilalang ini yang menghimpit kehidupan kita, di tengah dosa yang ada di sekitar kita, bisa enggak kita tetap menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Ya kan? Jangan-jangan, ya kan? Enggak usah nyampe ke tetangga. Suami kita atau istri kita atau anak-anak kita melihat kita ini sebagai orang yang gak bersyukur, melihat kita ini sebagai orang yang gak taat. Ya, emak gue aja suka nipu, ya kan? Kalau gue nipu-nipu dikit gak apa-apa dong, ya kan? Sebagaimana mamanya demikian juga anaknya, ya kan? Bapak gue aja suka bohong, ya kan? Berarti aku boleh dong dikit-dikit bohong, ya kan? Jangan-jangan gak usah sampai ke tetangga. Di dalam rumah kita aja kita tidak bisa kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Sudahkah di tengah kehidupan kita orang-orang sekitar kita ini merasakan kasih Kristus? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Atau jangan-jangan di mana kita berada di situ masalah ada. Waduh, repot, ya kan? Saya pernah dengar dulu sekali, zaman waktu saya SMP, ada teman saya yang memang ya anak Kristen gitu kan. Terus kemudian memang agak sedikit bandel, ya kan? Sedikit bandel. Ada teman yang lain yang dari agama lain bilang begini, wah tuh Sil temen lu tuh katanya katanya ini katanya pengikut Kristus. Ini orang masih SMP nih teman saya bilang begitu. Tapi kenapa itu temenmu itu suka bolos, suka suka bohongin orang. Nah loh, jangan-jangan kita menjadi sumber masalah. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita sebagai benih yang baik menghasilkan buah yang baik. Kita menjadi sumber jawaban. Kita menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita, ya kan? Kalau orang mungkin ada masalah, datang kepada kita, bantuin doa dong, ya kan? Bantuin saya berdoa. Kalau orang bingung datang kepada kita, tolong dong bagaimana solusinya. Karena kenapa? Mungkin orang di sekitar kita itu melihat kita sebagai sumber damai sejahtera, sebagai orang yang bisa memberikan penghiburan, mungkin memberikan kekuatan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, menjadi buah yang baik, menghasilkan buah yang baik, itu bagaimana kita menjadi
sumber damai sejahtera bagi orang lain. Jangan-jangan kita melihat orang lain bermasalah kita bilang, kusyukurin lu sih boros makanya sekarang banyak masalah. Kamu sih malas makanya sekarang banyak masalah. Jangan-jangan kita sibuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah menghasilkan buah yang baik. Bagaimana kita memberikan nasihat, bagaimana kita memberikan damai, bagaimana kita menjadi tiang doa, bagaimana kita menjadi pendoa bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau enggak ada sesuatu uang atau berkat dunia yang kita bagikan, setidaknya kita bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Kalau tidak bisa memberikan kekuatan bagi orang lain, setidaknya jangan menghakimi orang lain. Amin. Jangan kita sibuk menjadi hakim, padahal sekolah hukum aja kita enggak. Bercanda. Artinya begini, yang layak menjadi hakim itu hanya Tuhan. Kita enggak perlu menghakimi kesalahan orang lain. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita melihat orang-orang sekeliling kita yang sudah keluar dari jalurnya Tuhan itu untuk kembali kepada Tuhan. Cukup katakan, yuk berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Yuk tetap percaya supaya kamu tetap percaya karena Tuhan sudah menyediakan berkat buat kamu. Yuk tetap berharap karena Tuhan sudah menyediakan mukjizat bagi kamu. Gampang loh Bapak Ibu Saudara ngomongnya. Daripada kita cuma bilang begini, kamu sih makan sembarangan makanya sakit, ya kan. Kamu sih malas makanya sekarang gak dapat kerja. Kamu sih suka bolos makanya dipecat. Ya, kita jadinya jadi sumber masalah. Orang ngelihat kita, gak usah lihat-lihat jauh-jauh. Ntar kalau gue deket sama dia, ntar gue dimarahin lagi, diolok-olok lagi. Apalagi sekarang lagi gak punya pekerjaan. Jangan, katakan saja, tetap percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kembali berjalan bersama Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita menjadi benih yang baik di tengah ilalang. Tuhan memperbolehkan, Tuhan Allah mengizinkan iblis itu ada di sekitar kita. Untuk apa? Supaya kita tetap bisa berdiri. Supaya kita tahu apa itu perjuangan. Supaya kita tahu bahwa mengikut Kristus itu kita harus meninggalkan segala dosa. Supaya kita tahu untuk memperoleh kemenangan di dalam Kristus kita gak boleh terpengaruh oleh kanan dan kiri. Makanya Tuhan mengizinkan iblis ada di sekitar kita. Tetapi ingat dan yakin dan percaya. Walaupun ada iblis di kanan kiri ataupun depan belakang kita, tetap percaya. Kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk memperoleh yang terbaik di hadapannya. Kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat yang terindah. Kita akan tetap bisa bertumbuh walaupun banyak yang menghambat pertumbuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan tetap bertumbuh walaupun banyak yang menghambat kehidupan kita. Intinya cuma satu, menjadi benih yang baik. Intinya hanya satu, menjadi benih yang baik. Itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya ulang, tanggung jawab orang percaya di tengah dunia ini. Kita sebagai benih yang baik, mari kita tetap kuat di tengah himpitan persoalan. Menjadi benih yang baik, mari kita tetap mempertahankan kualitas hidup kita. Menjadi benih yang baik, mari kita menghasilkan buah yang baik di tengah kehidupan kita. Itu tanggung jawab kita di tengah kehidupan dunia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sampai hari ini ya Tuhan kami boleh hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada.
Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau katakan, kami mau menjadi benih yang baik. Benih yang baik punya tanggung jawab ya Tuhan, untuk tetap bertumbuh, untuk tetap mempertahankan kualitas, untuk tetap menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Biarlah hidup kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami ya Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Itulah doa kami ya Bapa. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan apapun juga yang menimpa kehidupan kami ya Bapa. Kami mau tetap kuat. Apapun itu ya Bapa, ilalang yang tumbuh di sekitar kehidupan kami, di tengah benih kehidupan kami ya Bapa. Kami mau berkata, kami mau tetap kuat bersama dengan Engkau Yesus. Kami mau tetap bertumbuh, kami tetap menghasilkan buah yang baik. Karena kami tahu ya Bapa, kehidupan kami sudah Engkau topang dengan kasih-Mu. Kehidupan kami ya Tuhan, sudah Engkau tuntun dengan langkah dengan Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hidup kami, masa depan kami ya Tuhan, itu semua Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah kami sebagai orang percaya, kami mempunyai tanggung jawab untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami menyukakan hati-Mu Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu saja ya. Firman Tuhan hari ini biarlah mengetuk setiap kami, untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kehidupan kami, menuntun langkah kami ya Bapa, untuk kami selalu mengiringkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin firman itu akan tumbuh dalam setiap hati hamba-hamba Tuhan. Setiap hati kami ya Bapa, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap bertumbuh, dan kami menghasilkan buah yang baik. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Allah. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, bagaimana Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Amin. Kita mau tetap menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah ibadah dari GBI Glow Fellowship Center Depok, ya, bersama Bapak Gembala, Bapak David Julen Kater, dan saya Ibu Sylvia Mutiara Kater, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, dan biarlah kita semua saling mendoakan, kita saling menguatkan ya. Kalau di antara kita sampai hari ini mungkin tidak bisa kemana-mana,
di antara kita mungkin belum bisa beribadah ke gereja, tetapi tetap yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita, ya kan? Tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa hari ini kehidupan semakin sulit, tetap kuat dan teguh dan percaya bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ingin memberikan persembahan, baik itu perpuluhan atau persembahan yang lainnya, boleh Bapak Ibu Saudara transfer melalui rekening yang tertera. Dan ini juga bagi jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok, atau bagi jemaat-jemaat yang lain yang mungkin terbeban, kami persilakan. Tetapi kami menyarankan agar Bapak Ibu memberikan persembahan kepada gereja masing-masing. Biarlah kita semakin tetap kuat, kita semakin tetap teguh dan berharap kepada Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dan kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami, amin. Kebesaran-Mu Tuhan, kami kebesaran-Mu, sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau melawat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau menguatkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau mengurapi kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Bapa, kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan yang memberkati, menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi. Tuhan menjagai kami, menyertai kami. Sehingga kehidupan kami tetap dalam damai sejahtera. Hidup kami tetap dalam sukacita. Hidup kami tetap dalam ucapan syukur ya Bapa. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Angkat sakit penyakit yang ada dalam setiap tubuh ya Bapa. Sehingga hidup kami kembali sehat, hidup kami kembali bersukacita, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Setiap kami yang dalam keadaan beban berat, banyak permasalahan, himpitan kehidupan ya Bapa, mari ya Tuhan berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami jalan keluar yang terbaik. Sehingga kami memperoleh jalan terbaik ya Tuhan yang daripada Engkau. Dan kami tidak mendukakan hati-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami berharap kepada-Mu, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kehidupan kami. Tuhan adalah sumber jawaban bagi kehidupan kami. Sehingga hidup kami terpelihara, hidup kami dijagai dengan sempurna oleh kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan atas bangsa ini. Urapan-Mu turun atas bangsa ini ya Bapa. Sehingga bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dan bangsa ini kembali pulih secara perekonomian. Pulih dari keadaan apapun. Setiap virus-virus yang ada keluar. Dan virus-virus penyakit yang lain juga tidak ada di dalam bangsa ini. Dan bangsa Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain.
Kami menopang pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau berikan kepada mereka hikmat. Engkau memberikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Sehingga dapat memimpin dengan baik ya Tuhan. Dapat menjadi saluran berkat ya Tuhan bagi rakyat di Indonesia. Dapat mengambil keputusan yang tepat ya Bapa. Dan semua itu bagi kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Gereja-gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan berkati. Dengan kasih-Mu yang ajaib ya Bapa. Kalau ada gereja-gereja yang masih ibadah online maupun sudah ibadah di gereja, kami yakin dan percaya urapan Tuhan itu ada. Urapan Tuhan itu turun atas setiap gereja-gereja Tuhan, atas setiap hamba-hamba Tuhan untuk menjadi tiang doa, untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Engkau berkati ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari ini ya Bapa, dimanapun berada ya Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah hari ini dapat menguatkan setiap jemaat, dapat memberikan sukacita di hati yang mungkin sudah mulai lemah, membangkitkan semangat setiap jemaat. Sehingga setiap jemaat Tuhan terbangun kembali. Dan kembali ya Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya jemaat-jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hidup dalam damai, dalam kasih dan kebenaran. Sama-sama kita katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Sama-sama kita katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam diri kita. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai. Sama-sama kita katakan amin. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab firman-Mu ya Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Memberkati Ibu Gembala dalam apapun yang Tuhan Yesus percayakan. Dan Tuhan semakin mengurapi, Tuhan semakin memakai, dan Tuhan Yesuslah yang semakin ditinggikan dalam kehidupan Ibu Gembala. Demikian juga dengan seluruh keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat seluruh hamba-Mu yang sudah melayani. Roh Kudus yang terus mengurapi jerih lelah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di sorga Tuhan Yesuslah yang sudah menyediakannya. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami menerima berkat Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hebat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas haleluya daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.